Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Mobile Application and Technology. Di sini kami akan menjelaskan rancangan aplikasi yang telah kami buat. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salma Alia Kinasi dengan NPM 2311012050. Lalu ada rekan saya. Saya Fatur Rahman Zakwanhas dengan NPM akhir 060. Saya Muhammad Samardano dengan NPM akhir 014. Oke, perkenalkan nama saya Bintang Kalbebena dengan akhir NPM 032. Oke, baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat tentang aplikasi yang telah kami rancang. Aplikasi yang telah kami rancang yaitu bernama Odyssey. Odyssey merupakan aplikasi mobile yang kami buat untuk membuat kunjungan ke museum jadi lebih seru dan interaktif, khususnya di Museum Lampung. Kami menggabungkan unsur edukasi dan hiburan, atau yang sering disebut dengan edutainment, dengan menambahkan fitur misi, pemindaian barcode, serta sistem poin dan hadiah. Tujuannya yaitu sederhana, agar museum tidak terasa membosankan, terutama untuk kaum anak muda. Oke, baik. Di sini pertama-tama kami menambahkan launcher aplikasi dengan mengubahnya menjadi tampilan logo Odyssey. Oke, selanjutnya di sini adalah halaman login, di mana halaman login ini berfungsi untuk pengguna memasukkan email dan password untuk memasuki aplikasi Odyssey. Pertama-tama di sini tuh ada image view. Lalu di situ ada text view, lalu ada edit text untuk memasukkan email, lalu ada edit text password di mana untuk memasukkan password. Lalu di sini ada button sign in. Lalu di bawah ini tuh ada button Google, Facebook, dan WhatsApp di mana jika diklik itu akan langsung sign in secara otomatis ke dalam aplikasi tersebut. Namun jika email ataupun password salah ketika di sign in, itu akan muncul pop-up notifikasi bahwa email ataupun password itu salah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari saya. Nah, jadi setelah login kita akan masuk ke halaman utamanya. Di sini tuh ada text view di paling atas kayak Hai Anya itu menggunakan text view, dan di bawahnya itu ada mari selesaikan misi hari ini, itu menggunakan text view juga. Terus di bawah itu kita menggunakan image view, peta museumnya. Nah, di peta museumnya ini tuh kita ada pemberitahuan proses tugas. Ada tugas yang harus kita selesaikan. Nanti bakal kecatat ada berapa persen tugas yang udah kita selesaikan. Nah, di bawah itu ada kayak text view teman Anda, dan ada image view yang bisa digeser ke kiri dan ke kanan menggunakan receiver view.
Jadi di paling bawahnya itu ada kayak text view, image view, dan yang di dalam card view gitu loh. Di sini juga ada keterangan progres tugas yang kita selesain, ya misi yang kita selesain, ada berapa persen, dan kita bisa mulai untuk mengerjakan misi hari ini. Nah, kalau kita klik button ya, kita bakal pindah ke detail misi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada fragmen photobot. Nah, pada fragmen photobot ini kita bisa melihat beberapa tampilan text view dan image view. Nah, di sini ada image view dan text view. Nah, di sini kami menggunakan beberapa layout dari konsol layout dan linear layout. Nah, di sini ada bottom atau tombol redeem. Nah, saat menekan tombol bottom atau redeem ini kami setelah ditekan mengeluarkan informasi begitu seperti berikut ini. Nah, selanjutnya adalah di fragmen pengaturan atau setting. Di sini ada beberapa text view dan image view. Nah, di sini juga ada beberapa bottom seperti disimpan ini. Nah, itulah dari tampilan XML fragmennya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian activity detail misi dan activity scanner. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagian detail activity ya. Nah, di sini bisa lihat kodenya. Jadi di sini tuh kita ngumumin nih bahwa kita tuh pakai Epbal yang sesuai tema. Nah, tapi ini Epbalnya custom karena kita nggak ngikutin Epbal yang di halaman utama. Karena kan di halaman utama kan itu
bakal nyambung ke semua fragmen. Sedangkan ini kan activity baru. Jadi karena app barunya itu kita ngaturnya di bagian XML-nya doang. Nih, bagian XML-nya doang, nggak pakai Kotlin, jadi dia nggak bisa ngatur ke semuanya gitu. Jadi kita pakai app bar yang custom gitu. Oke, terus di sini ada gambar header ya. Kita masukin gambar headernya yang dia bakal collapse nih di sini. Dia tulis oke, lanjut. Kita tulis di sini. Jadi dia bakal collapse pada saat di scroll. Oke, lanjut, di sini ada toolbar-nya nih. Nah, toolbar-nya tuh ini yang buat di atas ini. Jadi kita pakai toolbar. Setelah itu di sini ada content scrollable-nya. Oke, terus di sini kita pakai constraint layout ya. Buat yang bawahnya ini. Terus di sini tuh terdapat apa? Judul. Ya kan nih, yang di Sang Pahlawan ini. Selanjutnya di sini ada lokasi ya. Text view juga yang di sini. Terus di sini ada tombol tambah teman. Kita pakai button yang di sini. Setelah itu ada perintilan-perintilannya nih ya. Bisa dilihat. Di sini ada kayak meta orang, text view juga. Terus ada di sini juga ada. Nah, ini juga kita pakai ini nih. Pakai gambar atau logo. Jadi dijadiin satu sama text view. Oke, ya text view. Di sini nih text view juga. Terus di sini ada tombol scan nih, button. Yang dia bakal ngalihin ke activity scanner yang kita akan bahas selanjutnya. Terus di sini itu petanya nih text view. Ya kan, text view lagi. Nah, setelah itu kita pakai untuk pilihan jawabannya itu kita pakai radio button yang ada di radio group. Gitu ya kan, ini radio button. Dan kita akan jelasin untuk bagian Kotlin-nya. Nah, ini untuk import-importnya. Nah, jadi di sini itu kita ini nih, kita manggil buat binding gitu. Jadi kayak buat manggil data-data yang kita butuhkan tanpa harus pakai find view by ID ya, itu dia. Nah, jadi sini kita pakai toolbar-nya nih, ya kan, mendeklarasikan bahwa nama toolbar-nya itu adalah detail misi. Setelah itu, ini buat konfigurasi warnanya. Jadi hampir di aplikasi kita itu bukan hampir, tapi bahkan semuanya itu ngikutin tema. Jadi kalau misalnya ini kan saya HP-nya tema gelap ya. Jadinya ya dia juga bakal gelap gitu. Nanti kita bakal tunjukin buat tema terangnya. Terus di sini itu buat deklarasiin juga bahwa jawaban yang benar itu ada di radio Belanda gitu. Nah, ini jadi listener-nya, jadi untuk bisa ngeklik di bagian ini ada nih pilihan jawabannya. Jadi ketika udah benar dia bakal reset gitu. Jadi kalau belum benar dia bakal reset semua gitu. Kalau belum benar ya. Terus di sini itu kita bakal ngasih toast. Jika benar dia bakal ngasih toast jawaban benar. Jika salah dia bakal ngasih toast jawaban salah. Dan ini untuk logika tombol scanner. Ini buat klik listener-nya juga. Nah, jadi setelah jawabannya benar, dia tuh bakal disable. Jadi bakal menonaktifkan semua tombol di buttonnya. Gitu. Dan ini buat logika untuk ini nih, tombol back-nya di sini. Jadi kita langsung aja praktekin ya. Ini kita contohin dulu yang tombol back ya. Nah, dia bakal balik ke home. Jadi kalau kita pencet detail misi, dia bakal ke detail misi. Oke, lanjut. Yang tadi yang collapse ya, untuk bannernya. Setelah itu kita jawab dulu ya. Jadi kalau misalnya kita pencet VOC, no, dia bakal salah. Jepang juga dia bakal salah. Nah, jadi dia bakal reset gitu loh. Jadi warnanya itu bakal merah di sini ya. Nah, warnanya bakal merah dan bakal muncul atau salah gitu. Dan ketika kita jawab yang benar,
dia bakal hijau dan muncul tos jawaban benar dan nggak bisa diklik lagi selebihnya. Ini udah saya klik-klik tapi nggak mau. Gitu deh. Dan untuk tombol scan-nya, kalau kita pencet, dia bakal ke activity QR code. Oke, sekarang kita bakal lanjut nih ke activity scanner-nya. Nah, sebelum kita ke activity scanner-nya, kita mau jelasin juga nih gimana sih cara kita mengakses kamera di Android Studio atau di HP Android lah. Nah, jadi di sini kita bakal ke Android Manifest. Nah, di Android Manifest ini kita bakal minta atau mendeklarasikan bahwa kita tuh butuh akses kamera. Jadi kita sebelum kita akses tuh kita minta persetujuan dulu dari si penggunanya. Karena kan biasanya kan kalau misalnya kita install aplikasi baru tuh kayak ada yang harus kita setujuin itu kan. Nah, ini salah satunya nih. Jadi kita meminta persetujuan dari penggunanya. Gitu, ini kodenya. Oke, selanjutnya kita juga nambahin nih di library kita, yaitu di build.gradle.kts yang di app ya. Nah, jadi tuh kita nambahin ini nih. Ini doang sih sebenarnya. Jadi kita nambahin Camera X ML Kit plus ini ya ini optional untuk memastikan. Nah, kita bakal jelasin nih. Camera X tuh apa sih? Nah, Camera X itu tuh framework kamera dari Android untuk untuk Android untuk HP Android gitu. Jadi ini tuh lebih mudah dibandingkan kamera yang API yang zaman dulu lah gitu. Jadi ini yang paling barunya lah setidaknya gitu. Dan fungsi library ini buat apa sih? Tadi lupa jelasin. Nah, library ini tuh fungsinya adalah untuk memberitahu si Android Studio bahwa aplikasi kita tuh butuh apa aja sih library-nya gitu. Jadi kayak kita tuh butuh apa aja buat menjalankan si kamera sama si untuk scan barcode ini. Nah, ini makanya kita list di sini. Jadi kayak list kebutuhannya apa gitu. Nah, kita list di sini. Oke. Jadi kita bakal jelasin nih fungsi-fungsi masing-masing dari yang ini. Karena setiap baris ini tuh punya fungsi yang beda-beda. Oke, yang pertama itu ada yang call. Jadi yang call ini tuh berfungsi sebagai fungsi utama, fungsi yang fundamental lah. Jadi contoh kayak ngejepret atau mungkin kayak nge-preview. Nah, itu kan yang utama banget nih. Nah, ini tuh dia bakal mengambil alihnya itu. Oke, yang kedua ini ada kamera 2. Yang kamera 2 ini. Nah, ini tuh buat nandain bahwa ini tuh kameranya sudah bisa atau memakai kamera yang jenis API. Kenapa? Karena tanpa ini tuh kita nggak bisa mengakses kameranya. Karena apa? Karena si handphonenya itu tuh nggak mau kalau misalnya nggak sesuai standar yang dia mau. Jadi kan HP yang sekarang tuh wajib pakai API itu ya atau API. Jadi gitu. Makanya jadi kita butuh yang ini. Oke, lanjut. Di sini ada life cycle. Nah, di life cycle ini tuh berfungsi buat menentukan kameranya itu kapan mati, kapan hidup. Nah, jadi kalau misalnya activity kita itu lagi dibuka nih, kan itu bakal on create kan, atau ya pokoknya gitulah. Nah, itu tuh jadi kameranya bakal kebuka otomatis. Iya, tanpa kita suruh-suruh dia langsung otomatis gitu. Nah, sedangkan pada saat nutup activity-nya atau pada saat on pause, dia bakal matiin si kameranya. Nah, gunanya ini tuh buat meminimalisir crash pada saat banyak banget load-nya atau pada saat pemakaian baterainya tinggi. Gitu. Dan di sini yang view ini tuh buat ngasih output dari yang tadi kita scan. Nah, dia tuh bakal ngasih output dan bakal dikirimkan ke UI atau ke XML-nya kita.
Nah, terus yang untuk yang di sini tuh yang terakhir itu tuh gunanya adalah buat bridge itu buat jembatan antara kamera X dengan yang ML kit yang di bawah ini gitu. Dan kita bakal jelasin nih ML kitnya apa. Nah, untuk Google ML Kit ini tuh apa sih? Jadi Google ML Kit ini tuh library untuk scan barcode yang disediakan oleh si Google. Bukan barcode doang sih, ada banyak. Tapi salah satunya yang kita pakai adalah QR code. Gitu. Dan di sini yang terakhir ini tuh ada testing. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu berguna ya kalau udah diinstal aplikasinya. Tapi berguna pada saat sebelum aplikasi itu diinstal, jadi kayak lagi dibuild. Nah, gunanya itu adalah untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi kameranya dan fungsi-fungsi yang lainnya itu berguna dengan baik. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita tadi jelasin nih gimana caranya kita akses kamera, sekarang kita lanjut ke activity scanner-nya sendiri. Untuk XML simpel aja, jadi kita ada text view di sini dan text view di bawah 2 ya. Dan di sini kita pakai frame. Kita desain di XML sendiri gitu, biar kesana kayak scan-on gitu. Dan di sini tuh bakal blank. Ya. Jadi yang di sininya tuh dia bakal memunculkan hasil linknya, ya kan. Oke, sekarang kita bahas di XML-nya. Oke, jadi ini itu gunanya untuk mastiin nih. Jadi dia tuh kayak scanner, bukan scanner. Dia tuh kayak manajer yang memastikan bahwa apakah semua sudah siap. Nah, seperti itu. Terus setelah itu di sini jika permintaan atau kayak izinnya itu sudah disetujui, maka langsung untuk jalankan kamera. Maka kalau disetujui ini langsung sih jalanin kamera. Ini karena kita udah setujuin, jadi bisa digunain kameranya. Gitu. Dan kalau belum, dia bakal minta lagi buat mintain persetujuan. Gue mau akses kamera gitu. Nah, ketika dia itu ditolak, dia bakal munculin toast seperti ini. Kamera permission denied. Jadi kayak ditolak gitu lah. Terus setelah itu di sini tuh buat analyzer-nya. Jadi di sini bakal start kamera, dia bakal hidupin kamera. Setelah itu kita pakai ini nih, proses camera provider ini buat kayak mengakses kameranya, kita harus pakai si provider ini. Terus setelah itu di sini ada preview nih. Nah, preview itu tuh gunanya, nah ini kan ada kameranya kan, jadi si kameranya tuh langsung aktif dan tampil pada saat dinyalakan gitu. Jadi nggak yang mati gitu lah. Dia langsung ngasih previewnya langsung gitu. Nah, setelah itu dia tuh bakal ngasih ke analyzer-nya ini. Nah, ini tuh buat menganalisis si barcode-nya yang tampil gitu. Nah, setelah itu dia bakal diolah di sini. Di ML Kit-nya diolah. Nah, setelah diolah di sini kita lupa jelasin bahwa ini tuh buat nyuruh kalau gue mau pakai kamera belakang gitu. Jadi kayak buat nyuruh dia pakai kamera belakang. Dan di sini tuh dia buat sesuai sama si life cycle activity itu sendiri biar nggak gampang crash. Nah, setelah itu ini kan tadi diproses ya. Nah, setelah diproses itu dia bakal muncul outputnya dalam versi teks kita mintanya. Dan dia bakal dicek lagi nih, dia tuh teks yang tadi tuh link apa bukan. Kalau link
dia bakal bisa dipencet dan langsung start activity-nya. Jadi langsung mengalahkan ke browser. Nah, sedangkan tidak, berarti ya langsung dia tidak bisa diklik gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia bukan link, dia bakal ya mati aja gitu. Nah, kita bakal contohin ya untuk iniannya. Jadi kita bakal scan. Nah, di sini itu kita ada QR code. No, di bawahnya kan bakal ada link gitu kan. Nah, ini kita bisa pencet. Setelah kita bisa pencet, dia bakal ngalihin ke browser dan bakal searching. Gitu deh. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasilnya. Gitu. Oke, jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.